Itu kalau patah hati itu gimana? Kalau saya nggak patah hati ya. Kalau saya itu dibilang berantakan enggak, dibilang gagal nggak jadi aja, tempatnya nggak jadi ya. Belum jodoh. Belum jodoh, nggak jadi, belum jodoh di titik itu. Kalau patah hati itu sama. Biar nggak patah hati gimana? Karena banyak orang yang curhat, yang cerita itu rata-rata karena patah hati ya. Bahkan menjadi dendam kan, Iya. terus melakukan hal-hal yang Ya, di luar nalar. ini cerita sebenarnya ya. Ini cerita dulu saya waktu kuliah itu kenal sama salah satu wanita. Kali kalau dia nonton acara ini inget dia kali ya. Jadi tapi saya nggak perlu nyebut namanya. Waktu saya itu kenal dengan seorang wanita karena dia sekolah di sekolah agama waktu itu ya. Jadi menurut saya cantik, menurut saya. Masih ingat dia kelas 1 SMA, tapi kan saya tahu aja pas tahun saya ini pacarnya masih juga hanya main pergi main pergi itu maksudnya selama itu saya belum pernah namanya boncengan, nggak pernah. Jadi main Tapi aja. sudah mengungkapkan dong rasa cinta. Sudah sama ngerti. Kalau Ustaz dulu mengungkapinnya gimana? Pakai surat atau Dulu lewat temen. Saya nggak bisa ngomong kalau saya suka itu nggak bisa. Oh, Jadi bisa ya? saya masih ingat lewat temen waktu itu. Saya kayaknya suka sama dia gitu, itu sampai ini. Iya. Nah akhirnya kelihatan kalau sudah disampaikan itu dia lebih lebih kelihatan lebih ada cahaya lah gitu. ada hubungan dulu. feedback istilahnya lebih enak ngobrolnya, lebih enak, lebih cair seperti itu. Nah suatu ketika waktu dia mau kelas 3 SMA waktu itu saya masih ingat sekali. Saya itu waktu itu kalau mau main ke tempat dia kaki itu berat rasanya. Itu aneh menurut saya. Iya, yang biasanya enggak ya, biasanya kok aneh ya kaki kok enggak. Saya niat nih mau ke sono nih. Tapi kok nggak bisa ya kayaknya kaki. Kemudian kalau saya diem, itu deg-degan. Yo, saya tuh belum pernah yang seperti itu gitu. Jadi saya rasakan waktu itu ya, saya diem, saya merenung sehari, 2 hari itu begitu. Jadi ada waktu itu beberapa hari atau sampai seminggu 2 minggu itu nggak ke situ malah karena ada yang aneh. Ada yang nahan dulu. Ada. Pokoknya kaki ini diajak melangkah nggak mau. Iya, nggak mau rasanya. Kok nggak mau ya? Karena aku deket sama dia kan gitu. Ini kelas 3 nanti paling dia kuliah, kalau ini ya mikirnya nikah gitu ya, normal. Suatu ketika saya bismillah harus ke sana, apapun yang terjadi saya harus ke sana. Suatu ketika terus dengan sangat berat dan deg-degan itu ke sana yang saya belum pernah waktu itu. Nah, disitulah ketemu sama dia, canggung, ketemu sama saya itu canggung gitu loh, canggung gitu. Kok canggung ya? Jadi malah nggak enak saya. Canggung, kemudian nggak lama sih saya kok canggung. Terus sebenarnya saya hanya cuma lihat aja, kok kamu kayak canggung sih, kayak nggak bisa ngomong, kayak ini. Kayak ada yang membatasi. Ada yang membatasi, jelas itu sudah. Ya namanya gitu kan tahu ya, udah dekat lah. Akhirnya ya sudah saya pulang dulu deh gitu. Saya pulang, jadi nggak lama, beberapa menit gitu. Akhirnya bubar tuh ya. Enggak. Di titik itulah saya menemukan sesuatu. Jadi pada waktu saya berdiri, saya tiba-tiba mau ngomong aja. Kok kayak kamu hamil ya gitu. Tiba-tiba aja ngomong gitu loh. Kok kayak kamu hamil ya? Iya, di situ. Di situ saya kok kayaknya kamu hamil ya? Saya ada sesuatu yang pada saat itu kok kuat sekali saya mau ngomong, kok kayak kamu hamil gitu aja. Itu kelas 3. Nah, di situ nangis tiba-tiba. Jadi sudah berdiri nih. Sudah berdiri nangis. Tapi ada jalannya untuk ya itu dengan siapa masa kita nangis kemudian lo kok nangis. Nah mulai saya tanya, kamu hamil beneran? Dia nggak ngomong. Kamu sama siapa? Nah akhirnya dia ngomong, saya sama ini. Oh itu anak itu saya tahu, saya tahu gitu loh. Tapi saya nggak pernah nyangka. Saya tahu. Nah dari titik itu
saya pulang dari tempat dia itu malah saya bersyukur, alhamdulillah. Jadi kalau itu dibilang nggak jodoh, iya, tapi saya mensyukuri alhamdulillah. Kenapa saya bersyukur? Karena daripada saya menikah dengan dia, nggak taunya dia sama orang lain. Jadi saya mensyukuri pada saat itu dengan seperti itu. Alhamdulillah, ya Allah. Ya, saya masih ingat bahwa saya waktu itu naik motor, pulang itu, kemudian saya senang, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala, dibukakan cerita baru tentang itu. Jadi itu salah satu yang pertama kali saya itu kenal dengan wanita, langsung dapet seperti itu. Ada ujian yang memang pada saat itu saya masih mahasiswa, saya tingkat dibilang tingkat 3 lah, semester 5 lah, lebih lah seperti itu. Nah itulah awal saya. Tapi ada rasa kecewa tuh. Enggak. Sebetulnya kan banyak orang curhat ya Ustaz, apa yang dibantu untuk memulihkan. Nanti sebenarnya nasihatnya apa sih untuk buat orang-orang biar dikit-dikit kan sakit hati melakukan hal-hal yang di luar nalar terus. Itu apa yang harus ada nggak trik agar orang tuh nggak mau sakit hati hal-hal yang seperti itu? Iya, jadi gini, saya tidak mau membenarkan diri saya sendiri ya Mas ya. Jadi begini. Cintailah dunia itu sewajarnya, karena yang harus kita cintai itu adalah perbuatan-perbuatan baik kita. Contoh perbuatan baik itu apa? Sholat kita itu kita cintai sehingga kita tidak mau meninggalkan sholat. Quran itu kita cintai sehingga setiap saat kangen. Kangen dengan baca Quran. Kemudian cinta kalau kita itu selalu berbuat baik pada orang lain, orang tua. Itu cinta, sehingga kangen kalau kita itu tidak berkata baik, itu malah nggak nyaman. Jadi nggak nyaman. Nah, dari titik itu sehingga nanti cinta kita itu kepada Allah lebih kuat daripada hanya cuma masalah harta, rumah, kendaraan, istri, anak, yang sebenarnya itu semuanya titipan. Ini saya cerita bukan persoalan apa-apa. Saya merasakan sejak dulu itu, karena waktu kenapa saya tidak patah hati itu saya cari. Saya nggak taunya karena memang cinta saya kepada Allah itu lebih kuat. Jadi pada waktu saya tahu dia begitu, bukan marah, tapi alhamdulillah seperti itu. Dikasih jalan untuk dikasih mengetahui kebenaran sedini mungkin. Jadi bagi teman-teman yang lain, kalaupun umpamanya ini hanya cerita satu dari saya ya, kalau ada sesuatu yang terjadi itu ujian. Jadi kalau ujian itu jangan melampiaskan kemarahan. Kenapa? Rasulullah itu bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nah, pada saat seseorang itu mendapatkan ujian dari sesuatu yang sebenarnya kita inginkan tapi tidak terjadi, kan begitu nih orang nih. Perkawinan pecah, kan gitu ya. Anak dibawa pasangan itunya, kan marah. Nggak apa-apa, biarin aja dia dengan nafsunya, biarin. Yang penting nafkahi anak, kan begitu. Ini teman-teman punya kewajiban, nafkahi aja, doakan agar anak itu menjadi anak yang soleh atau soleha. Nanti Allah itu tahu kita sebenarnya. Walaupun kita sakit, nggak perlu kita bilang saya sakit karena anak-anak nggak perlu. Nah, jadi benar-benar serahkan pada Allah Ta'ala. Nah, sama semuanya, umpamanya proyek yang nggak jadi, nggak usah marah. Memang itu bukan hak kita. Padahal udah direncanakan matang. Kemudian yang lain apa? Yang lain banyak, mau jadi anggota DPR nggak jadi, ya nggak usah marah. Kalau marah gila nanti lama-lama. Yang penting harus jaga hati. Menjaga hati, merawat hati dengan mendekatkan pada Allah. Mendekatkan pada Allah dan tahu bahwa dunia ini permainan sebenarnya. Jadi yang penting cinta kita pada Allah itu jangan dikalahkan dengan di dunia. Umpamanya seseorang laki-laki punya istri cantik, nggak usah disanjung-sanjung, dilebihkan, nggak usah. Tahu suami hafalan Qurannya bagus, nggak usah disanjung-sanjung, disyukuri biasa aja.
dalam tahap yang sewajarnya. Sewajarnya, karena nanti suatu ketika kalau kita meyakini itu di dunia, selesai nanti gitu loh. Karena semuanya titipan. Betul. Ya. Nah, ini satu lagi. Kalau dalam berkeluarga itu kan ribut udah biasa, pasti ada. Jangan. Ribut. Saya tetap nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, nggak boleh. Tapi Ustadz nggak pernah ada konflik di rumah tangga gitu? Pasti ada atau nggak ada? Atau dianggap tidak ada? Saya selalu menganggap tidak ada konflik di Tidak dalam ada. rumah tangga. Karena semua istri saya itu lagi ngomelin anak gitu ya. Itu ya ujian yang harus saya dengar. Apa solusinya istri saya itu ngomelin maksudnya anak? Kan gitu. Pasti kan ada perbedaan lah. Pada satu titik misalnya mau milih warna aja kadang-kadang. Boleh, Nah. boleh. Nah ini kan harus jelas. Tapi pada waktu ngomel anak biarin aja. Iya, iya. Nah pada waktu selesai ngomelin anak, baru nanti kita di kamar ngomong, kamu kalau bicara sama anak nggak boleh seperti itu. Nah ini kan Iya. tuntunan. Jadi di sini saya harus mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tahu pada waktu itu ngomel kan nggak bisa dicegah. Betul. Jangan, karena Iya. pada waktu dicegah nanti reaksinya anak itu Betul, malah anak juga merasa mendengar, melihat orang tuanya marah, jadi seperti ya, itu betul. juga harus dijaga. Nah nanti kita ngobrol sendiri. Nah dari ngobrol itu istri mulai paham. Sebenarnya kalau masalah keributan, kalau saya enggak ya, tidak merasa ribut. Itu ujian yang harus saya selesaikan. Yang penting adalah komunikasi dan berkomunikasinya di mana. Yang penting itu. Dan Iya. tadi kan orang lagi marah Iya. dulu, ya tunggu selesai baru kita Iya. nanti Iya. harus memahami waktu, ruang dan waktu peristiwanya. kita Iyalah, jelas lah harus seperti itu. itu nasihatnya jangan sakit hati. Karena pada waktu titik ada persoalan situ, Ya. saya juga harus berpikir musyawarah. Musyawarah kan nggak di titik itu Ya. sebenarnya. Contoh umpamanya di negara kita ada keadaan COVID, kan nggak langsung musyawarah. Betul. Ribut dulu baru nanti bertata-tata, kan seperti itu. Ya musyawarah seperti itu. Jadi pada waktu dia ngasih ini, ya saya diam dulu aja. Iya, iya. Walaupun saya bisa nggak boleh umpamanya, tapi itu bukan watak saya gitu loh. Bukan. Berarti menyelesaikan masalah itu tidak harus di saat itu juga. Kadang-kadang kita tunggu dulu baru kita selesaikan. Masalah itu bisa di saat itu juga kalau Mas Andra memukul saya. Nah itu saya selesaikan sekarang. Kamu nggak kan persoalannya nggak Betul, pukul-pukul betul. kan gitu. Jadi kalau masalah itu ya biarin. Contoh Ya. mamanya begini Ya. nih. Masalah saya difitnah nih. Mm-mm. Fitnah ini kan masalah juga Ya. nih bagi banyak orang nih. Tapi saya menganggap masalah fitnah itu nggak masalah bagi saya. Iya. Kenapa? Kalau orang lain itu mau apa namanya itu? Dengerin fitnah itu langsung kita jawab. Apa itu namanya? Kok klarifikasi ya? Saya nggak perlu klarifikasi. Karena pada waktu fitnah itu muncul untuk saya, nih, berarti itu kan ujian untuk Iya. saya. Nah, ujian untuk saya itu harus diselesaikan. Cara menyelesaikan gimana? Kalau fitnah itu saya dengar, berarti Allah mengizinkan fitnah itu terdengar saya. oke. Berarti itu juga ada tangan-tangan Allah. Iya. Tangan-tangan Allah itu bagaimana? Nah ini saya ceritakan. Tangan-tangan Allah itu menguji saya. Apakah saya difitnah itu saya emosi, marah, membalas fitnah? Ya kan? Atau saya tetap memberikan doa, mudah-mudahan mereka diberi hidayah. Iya. Persoalan memberikan hidayah kan Allah. Iya. Nah itu untuk saya seperti itu. Nah untuk yang memfitnah, Allah itu menguji. Pada waktu Allah menguji dia itu diuji bahwa karena dia itu merasa paling benar, Iya. merasa paling hebat, merasa paling dia itu umpamanya kalau dia itu seorang yang agak-agak tahu agama, dia merasa agamanya ini, dia kan Iya. merasa paling, itu kan ada egonya orang itu diuji oleh Allah Ta'ala. Berarti menyelesaikan masalah kadang-kadang adalah dengan diam. Dibiarkan. Bisa, ya. Jadi seperti itu kan. Loh, Jadi karena kalau kita jawab langsung. kenapa sebenarnya ini Ya. tercatat oleh Allah Ta'ala, kenapa ini? Jadi ini ada urutan cerita nih ceritanya. Pada waktu orang itu egonya muncul ngomong di YouTube, dia menyebarkan fitnah kan begitu. Pada waktu dia menyebarkan fitnah, dia tidak sadar bahwa dia itu melakukan dosa jariah. Dan dosa jariah ini kalau dibaca orang mengikuti itu, dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat. 1000 orang yang ngikutin di 1000. Berapa juta yang ngikutin, ya dia akan bertanggung jawab Ya. nanti di akhirat. Satu. Yang kedua, ini yang mereka tidak akan paham. Yang kedua adalah kalau saya difitnah, kan gitu ya.
sebenarnya dosa-dosa saya dia ambil. Itu ada dalam hadis. Dosa-dosa saya dia ambil. Semuanya. Selesai dosa saya diambil, berjuta orang yang ngikutin dia, mengikutin para jamaahnya dia, nih habis nih insya Allah. Atas izin Allah habis nih. Karena Allah menginginkan saya juga begitu. Kalau dosa saya habis, apa nih? Pahala yang dia lakukan dari sholatnya, dari puasanya, dari berbuat baiknya dia diberikan kepada saya. Dosa kasih ke dia. Itu hadis dan sahih, dan orang itu pasti tahu. Iya. Nah, makanya saya tenang. Iya. Nah, ini saya selesaikan dengan diam. Kenapa saya diam? Oh, diam saya itu bukan karena saya diam tidak sabar. Betul. Diam saya mengikuti anjuran Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan, saya anggap ini kesulitan, ada kemudahan. Nah, kemudahan ini yang menjadikan mudah siapa? Allah. Makanya saya diam, bukan diam karena saya takut, enggak. Saya diam karena saya menjalankan aturan dan dalil-dalil Allah dan dalil dari Rasul. Kan beda. Betul. Saya takut sama mereka? Kagak. Saya disuruh berantem? Ayo. Kan gitu nih. Kan gitu. Jadi saya sebenarnya gitu. Cuma saya nggak mau. Kalau itu saudara saya, ngapain berantem? Kan gitu. Nggak bisa kita selesaikan dengan begitu. Nah, inilah cara-cara Islami yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, sehingga cinta kita kepada Allah. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena saya cinta pada Allah. Makanya saya dalam menghadapi suatu masalah tidak gampang terprovokasi. Saya tetap mencinta pada Allah Ta'ala. Hal-hal ini yang harus saya kerjakan sehingga Allah lebih mencintai pada saya nantinya. Seperti itu. Panjang. Satu lagi di terakhir. Oh, dari tadi satu mulu. Cinta itu apa menurut Ustaz? Cinta itu apa? Cinta itu apa ya? Cinta itu rasa seneng yang agak berlebihan. Iya. Saya nggak bisa mendefinisikan secara ini cinta itu apa. Kayaknya seneng tapi di atas gitu. Di atas senang. Di atas senang. Dan ingin memiliki. Nah, kalau saya lebih gampang inilah. Cinta itu mirip iman. Cuma kalau iman ini hanya kepada Allah, kalau cinta dunia. Nah, itu aja lah. Yang paling gampang. Saya cinta sama kamu. Cinta dunia. Dunia ini pasti dunia. Saya cinta pada Allah Ta'ala, dilihat perilakunya dia. Kalau dia cinta pada Rasul, dilihat dia perilakunya dia. Perilakunya dia katanya cinta pada Rasul, sama nggak dengan Rasul? Kalau Rasul itu lemah lembut, dia lemah lembut kagak. Nah, itu kan kalau cinta sama Rasul kan begitu, harus lemah lembut, harus ngayemin, harus bijak, memberikan nasihat itu ada dalilnya yang menurut ini pasti Mas Chandra rumit ya. Ya memang harus itu. Tapi cinta sama Allah ya begitu caranya. Ada aturannya. Ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Silakan. Oke, terima kasih Ustaz atas nasihatnya.